They are headshots, man. Something's not right. Just check that the... Oh! Halo guys, gimana kabarnya? Sehat? Masih diam-diaman sama mantan? Kembali lagi di channel gue, Vince Story. Kali ini gue mau merangkum film yang berjudul The Wall 2017. Film ini mengisahkan tentang sniper Amerika bernama Matthews dan Ice yang diperankan oleh John Cena dan Aaron Taylor. Mereka terjebak di posisi yang tidak menguntungkan. Mereka hanya bertahan di balik dinding yang mau roboh. Saat itu mereka sedang berjuang melawan sniper Irak yang bernama Juba. Ternyata Juba ini bukanlah sniper kaleng-kaleng. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film dimulai pada tahun 2007. Pada saat perang Irak dan Amerika telah usai. Namun tak diduga ternyata masih ada dua tentara Amerika yang terjebak di medan perang. Mereka bernama Matthews dan Ice. Mereka di sini bertugas menginvestigasi serangan sniper yang terjadi di wilayah konstruksi jaringan pipa. Di sana terlihat beberapa korban telah mati dengan keadaan tertembak di kepala. Setelah kurang lebih 20 jam menunggu, Matthews merasa keadaan sudah aman. Mulai mengusulkan kepada Ice untuk menghampiri korban dan mengambil radionya. Awalnya Ice tidak setuju dan menyarankan Matthews untuk menunggu lebih sabar lagi. Apalagi Ice pernah mengetahui bahwa Irak memiliki sniper handal bernama Juba. Bisa saja itu adalah korban-korban kecerdikan Juba. Namun memang tidak ada pergerakan, akhirnya Matthews memutuskan untuk pergi sendirian. Ace yang masih berada di tempat persembunyiannya terus mengamati pergerakan Matthews. Bahkan dengan pedenya Matthews joget-joget, tidak jelas yang membuat Ace tertawa. Namun tak disangka-sangka, tiba-tiba terdapat sebuah peluru yang meluncur deras dan menghempas tubuhnya. Ace yang melihat kejadian tersebut segera menolong Matthews. Beberapa langkah setelah keluar dari persembunyiannya, Ace langsung dihujani peluru yang membuatnya harus berlari zigzag supaya tak mengenai tubuhnya. Namun pada akhirnya kelincahan kaki Ace tak mampu menghindari kecepatan peluru yang berhasil menembus kakinya. Dengan terpaksa, Ace harus menyelamatkan diri dan meninggalkan Matthews bersembunyi di balik dinding. Dalam kondisi kesakitan, Ace berusaha menghubungi kantor pusat untuk meminta bantuan. Namun ternyata radio yang dibawanya sudah rusak akibat tembakan sniper. Di tengah kepanikannya, Matthews menanyakan posisi sniper kepada Ace supaya ia bisa langsung menembaknya. Namun karena tidak tahu, Ace menyuruh Matthews tetap diam saja daripada harus mati konyol. Dengan kondisi kaki yang lumpuh, Ace berusaha untuk mencari posisi musuhnya dengan cara melubangi dinding lalu mengintip dengan teropongnya. Namun saat Ace siap, ternyata Matthews malah pingsan. Bingung dengan apa yang harus ia lakukan, akhirnya Ace mengeluarkan peluru yang bersarang di kakinya. Namun karena terlalu banyak mengeluarkan darah, akhirnya Ace pingsan dan tak berdaya. Entah sudah berapa lama ia tak sadarkan diri, Ace terbangun saat seorang menghubungi lewat radio lokalnya. Kemudian ia langsung menceritakan semua kejadian di mana ia terluka dan terpojok oleh sniper. Ia juga meminta untuk langsung dievakuasi. Untuk memastikan lokasinya, Ace disuruh dan menembakkan pistolnya. Ace yang menyadari bahwa itu adalah tingkah konyol lebih baik memilih untuk tidak melakukannya. Di saat perbincangan itu ada satu hal yang membuatnya curiga.
yaitu saat orang tersebut salah menyebutkan pangkatnya. Apalagi saat absen di radio itu bukanlah seorang Amerika, dan akhirnya terbongkarlah semuanya. Orang itu bukanlah pihak Amerika, melainkan sniper yang berhasil melumpuhkan mereka berdua. Menyadari dipermainkan oleh sniper, S pun mulai mengacuhkan perbincangan mereka dan lebih memilih untuk memperbaiki radionya. Namun sniper mengancam akan menembak kepala Matthews apabila S menghindari dari percakapan. Gak ada pilihan lain, akhirnya S kembali mendengarkan dan mengobrol dengannya. Di tengah-tengah perbincangannya, S mencoba menghitung jarak tembak dari sniper tersebut untuk mengira-ira posisinya. Sebenarnya sniper ini hanya ingin berkenalan dengan ia dan berkata bahwa ia hanya warga biasa, namun S tak percaya begitu saja. Mau bagaimanapun juga ia tetap musuhnya. Kemudian sniper menjelaskan bahwa ia bisa saja menembak mereka dengan tepat sasaran. Hal itu terbukti dari pemancar radio sengaja ia tembak serta tempat minum supaya S kehausan. Sniper juga mengatakan bahwa ia tidak langsung membunuhnya saat ia keluar dari persembunyiannya supaya S kehabisan darah lalu mati secara perlahan. Semua pernyataan itu membuat S marah. Di sela obrolan S mendengar ada suara gerakan seng dan kemungkinan besar sniper berada di sebuah tumpukan limbah. Di sini S mulai menyimpulkan bahwa sniper tersebut merupakan Juba, sang legenda sniper Irak yang sangat mematikan. Juba ini pernah berhasil membunuh 75 tentara Amerika tanpa diketahui jejaknya. Untuk mengetahui Juba, S membuat target palsu supaya bisa melihat percikan tembakan. Namun yang terjadi adalah helm yang ia gunakan sebagai target palsu malah terjatuh dan membuat Juba tertawa. Untuk kedua kalinya S pingsan dan hembusan angin kencang yang membuatnya tersadar kembali. Dengan keadaan kaki pincang, S mencoba mengambil radio yang berada tak jauh darinya. Ia memanfaatkan angin kencang supaya Juba tak mampu melihatnya dengan jelas. Dengan susah payah akhirnya S mampu mengambil ransel dan radionya. Beberapa tembakan sempat menuju ke arahnya, namun seperti biasa, Juba hanya menakut-nakutinya. Berkat ransel ini S bisa minum dengan lega. Belum sempat menghabiskan minumannya, S kembali dibuat panik saat Juba menjebol tembok dindingnya. Lagi-lagi Juba mengatakan bahwa ia sengaja melesetkan tembakan supaya barang-barang penting yang digunakan S rusak. Benar saja, teropong yang selama ini membantunya rusak karena kelakuan konyol Juba. Di tengah rasa sebalnya, S menyadari bahwa Matthews masih hidup. Kemudian S menyuruh Matthews bergerak secara perlahan mendekat ke arahnya. S juga mengatakan bahwa Juba berada di tumpukan limbah. Untuk mengalihkan perhatiannya, S terus mengajak Juba mengobrol supaya tak menyadari pergerakan Matthews. Ternyata saat S menyusun rencana, ia lupa mematikan radio yang membuat Juba tahu semuanya. Sesaat kemudian, Matthews menembakkan beberapa kali ke arah limbah. Namun semua tembakannya meleset dan langsung dibalas tembakan oleh Juba. Tembakan Juba tepat mengenai dada Matthews yang membuatnya tak berdaya. S yang putus asa merayap sekuat tenaga untuk melarikan diri, kemudian ia mendengar suara radio dan segera memperbaikinya. Akhirnya radio tersebut bisa menyala dan S langsung menghubungi kantor pusat. S yang tadinya putus asa kini kembali mendapatkan harapan. Tapi sayang, kebahagiaan S tak berlangsung lama karena Juba menutup frekuensi radionya dan mengambil alih. Juba mengabarkan ke kantor pusat bahwa misi mereka aman terkendali tanpa rintangan apapun. Kemudian kantor pusat mengatakan bahwa penjemputan akan dilakukan sore hari.
Mendengar percakapan Juba, S menyadari bahwa selama ini Juba tidak hanya membajak radio, tapi juga sengaja meminta bantuan dan membiarkan tentara Amerika datang tempat ini, lalu dihecot satu persatu. Setelah sore tiba, helikopter yang mau menjemput S terlihat menuju ke arahnya. Sebelum heli itu tiba dan di-headshot oleh Juba, akhirnya S memutuskan untuk menyurangi Juba terlebih dahulu. Setelah posisi sudah siap, ia langsung merobohkan dinding supaya Juba kesulitan melihat posisi S karena terhalang debu reruntuhan. Saat ia melihat percikan tembakan, ia langsung menembak ke arah percikan itu. Karena sudah merasa berhasil menembak Juba, akhirnya ia berdiri dan menunggu tim penjemput tiba. Sebenarnya S juga mengatakan bahwa di tumpukan limbah itu masih ada musuh yang tersisa. Namun sayang, mereka tidak mendengar karena terganggu dengan suara heli. Saat ia terbang melewati tumpukan limbah itu, tiba-tiba terdengar suara tembakan dan menembus tubuh mereka satu persatu. Dan akhirnya kedua heli itu harus nyungsep bersama semua tentara di dalamnya. Keesokan harinya, Juba kembali membajak radio yang berada di heli dan film pun tamat. Ending yang sangat menjubakan. Di ending kita tidak diperlihatkan apakah masih ada tentara Amerika yang masih hidup atau tidak. Dan tokoh Juba menurut saya sangat kasihan karena mukanya sama sekali tidak tersorot kamera. Di sisi lain, Matthews yang diperankan oleh John Cena, di sana ia hanya numpang tidur. Anjing nggak tuh? Dan sekian, terima kasih yang sudah menonton video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video Vinstory selanjutnya.